Safawi Rashid dan juga Akhyar Rashid belum tentu mendapatkan tempat utama di Trengganu FC serta rencana Selangor yang akan melakukan pramusim di luar negara. Detailnya seperti apa? Ikuti video ini sampai akhir. Selamat datang di JJS Update. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo orang semua, jumpa lagi dengan saya Jutama dari Jalan-Jalan Sepak Bola. Semoga sehat-sehat semua. Nah, di kesempatan kali ini kita akan cakap soal masih seputar perpindahan Safawi dan juga Akhyar Rashid ke Trengganu. Ya, yang ternyata dari juru latihnya yaitu Tomislav Steinbruckner itu ada statement ataupun perkataan beliau yang mengatakan bahwa Safawi dan juga Akhyar Rashid ini belum tentu mendapatkan tempat utama. Poinnya macam tuh. Nah, detailnya seperti apa kita coba ulas ya dari artikel makanbola.com. Safawi dan Akhyar perlu buktikan atas padang. Tomislav Steinbruckner. Pengendali Trengganu FC, Tomislav Steinbruckner berharap dua pemain Johor Darul Takzim ataupun JDT yang dipinjamkan ke Trengganu itu yaitu Safawi Rashid dan juga Akhyar Rashid dapat membuktikan kemampuan masing-masing ya. Walaupun hadir ke Trengganu dengan status pinjaman, ianya bukanlah tiket khas buat kedua-dua pemain ini untuk berada di dalam kesebelasan utama. Safawi dan Akhyar perlu bersaing dengan pemain-pemain lain yang turut memburu slot kesebelasan utama dalam setiap perlawanan yang bakal diharungi. Saya mengharap banyak dari mereka. Bagaimanapun perlu membuktikan kemampuan di atas padang. Mereka berdepan kurang menit permainan musim lalu. Saya berharap mereka akan memberikan yang terbaik dan membuktikan mampu untuk berada dalam kesebelasan utama. Safawi seorang pemain yang bijak. Dia tahu apa yang saya mahukan dan dia perlu membuktikan dirinya berhak dalam kesebelasan utama. Jelas Steinbruckner seperti yang dilaporkan Stadium Astro. Selain Safawi dan Akhyar, posisi sayap Trengganu juga dibarisi pemain-pemain yang tidak kurang hebatnya seperti Syafiq Ismail, Nur Hakim Hasan, Faiz Naisir ya, pemain yang punya kecepatan, dan pemain muda lincah Muslihudin Atik. Pada musim baru, Safawi dan Akhyar dipinjamkan dari JDT ke Trengganu bersama seorang lagi pemain yaitu pemain baru JDT Azam Azmi Murad. Nah, jadi sudah keluar ya statement dari Steinbruckner terkait dua player sensasional ya, dua player yang walaupun kita tahu menit bermain kedua player ini, tapi beberapa momen memang masih mendapatkan kesempatan panggilan untuk bermain di skuad kebangsaan. Dan aku menyaksikan sendiri ya ketika waktu itu datang ke Johor, waktu bulan puasa tahun lepas ya, waktu itu ada friendly match. Posisinya pada waktu itu Akhyar Rashid jarang bermain ya di JDT ya, tapi ketika mendapatkan kesempatan untuk bermain di skuad kebangsaan, beliau sangat eksplosif dan bahkan kalau tak silap mencetak jaringan pada waktu itu lawan Kyrgyzstan atau apa, aku agak lupa, dan menang ya pada saat itu. Jadi ya Akhyar Rashid, Safawi di JDT ya, karena kita tahu level permainan kedua player ini walaupun tidak mendapatkan menit bermain di JDT, tapi senantiasa masih ada kepercayaan dari Kim Pan-gon ya, karena tahulah potensi dua player ini gitu. Nah, tapi berbeda ya, kalau misalnya di Trengganu dan gagal mendapatkan kesempatan utama atau main dalam starting 11 ya, itu menurut aku akan ada potensi dua player ini agak sukar ke skuad kebangsaan ya. Tetapi kalau langsung jadi starter karena sudah menunjukkannya di atas padang dan dari andalan dari Trengganu, apalagi jadi pembeza Trengganu berbanding musim lepas ya, atau bahkan sampai membawa Trengganu ini sampai mendapatkan trofi ya, sesuai dengan keinginan Pawi dan juga Akhyar Rashid ya, yang minimal mendapatkan satu trofi musim 2024-2025 ini gitu. Jadi kita tunggu saja seperti apa ya. Tapi yang jelas dengan style itu tentu ini akan memacu motivasi kedua player ini atau player yang lainnya untuk mendapatkan tempat utama di skuad Trengganu. Nah, skuad Trengganu ini kalau aku baca-baca memang kalau untuk kedalaman skuad player tempatan ini salah satu yang terbaik yang ada di Liga Super Malaysia musim ini gitu. Jadi kita tinggal tunggu saja nanti apakah bisa langsung tune in atau butuh penyesuaian, dan apakah juga Trengganu boleh memanfaatkan ini sejak awal sehingga prestasinya juga sudah
boleh dilihat di awal-awal musim nanti ya, bulan April ya kalau tak silap nanti akan bermula. Nah, kita tunggu saja ya. Yang jelas tidak semata-mata karena dua player ini mendapatkan atau punya nama besar langsung menjadi pilihan utama pelatih Steven Buchner ini. Nah, ini menarik ya untuk itu. Nah, selanjutnya ini soal Selangor yang punya rencana untuk bermain di luar negara ya. Kalau kita tahu di musim-musim sebelumnya yang sering kita ikuti pramusim di luar negara adalah Johor Darul Ta'zim ya, di Abu Dhabi ataupun di Uni Emirat Arab ya. Dan karena di situ ketika pramusim di luar negara akan mendapatkan level persiapan yang baik ya. Dan itu sudah terlihat juga hasilnya di beberapa musim terakhir ya, bagaimana JDT boleh mengkekalkan trofi untuk ke-10 kalinya. Nah, aku tak tahu musim ini apakah akan ada pramusim JDT ke luar negara lagi ya. Kalau yang kalian tahu boleh tulis di kolom komentar, karena aku kalau tak silap aku agak lupa juga ya. Tahun lepas kayaknya kalau ada rencana ke luar negara harusnya tahun ini tuh ke Eropa ya, kalau aku tak salah ya. Jadi tolong bantu korang. Jadi tahun ini apakah akan melakukan pramusim di luar negara atau tidak? Karena kita tahu juga ada kebijakan terbaru dari JDT untuk musim ini akan ada pemangkasan sampai dengan 40% ya. Apakah ini juga mempengaruhi persiapannya JDT? Karena kalau ke luar negara apalagi sampai ke Europe itu tentu biaya yang dikeluarkan sangat-sangatlah besar gitu. Tapi ya efeknya juga pasti sepadan ya, karena ketika tur di Eropa ataupun di Abu Dhabi macam itu akan mendapatkan lawan-lawan yang baik ya untuk meningkatkan kapasitas ataupun paling enggak memanaskan pemain ketika mulai kompetisi itu sudah langsung boleh tune in. Nah, ini Selangor menarik karena sebelum ini kan dulu itu Selangor apa Trengganu ya atau siapa ya yang aku agak lupa yang sempat juga di luar negara di Bangkok di Thailand ya kalau tak silap. Nah, kita coba baca soal Selangor seperti apa. Ini masih dari makanbola.com. Selangor bakal asah taring di luar negara. Dengan musim baru Liga Super bakal bermula pada Mei. Oh, ternyata Mei ya mulainya. Mei ini Selangor FC sibuk mengatur perancangan pramusim buat para pemain mereka. Pasukan itu kini bakal mengadakan program pramusim mereka di luar negara pada awal bulan hadapan. Ini merupakan sebagian daripada perencanaan jurulatih The Red Giant, Tan Chen Ho, dalam membina tahap kecerdasan pemain sebelum musim bermula. Sesi latihan kami setakat ini berada di tahap yang baik. Saya lihat pemain sangat bermotivasi tinggi dan ia menghidupkan suasana yang baik dalam pasukan. Pada masa yang sama kami barisan jurulatih telah merancang dengan teliti berkenaan jadwal latihan agar kecerdasan mereka sentiasa berada di tahap yang terbaik untuk menempuhi sesi pramusim yang agak panjang kali ini. Ketika ini sesi latihan pramusim Selangor disertai barisan pemain termasuk 4 pemain baru yaitu Azim Al-Amin Kamarudin, Alvis Fortes, Roni Fernandes dan juga Noah Lyon. Sementara kumpulan pemain kebangsaan yang menyertai kampanye Piala Asia 2023 diberi tempo rehat oleh pengurus Merah Kuning. Kumpulan ini bakal melapor diri pada minggu hadapan. Ini bukan kali pertama Selangor mengadakan kampanye pramusim di luar negara. Musim lalu menyaksikan The Red Giant mengadakan camp pramusim di Thailand pada Februari 2023. Kampanye pramusim di Selangor di luar negara turut mengambil kira kedudukan barisan pemain bawah 23 tahun mereka. Ini karena selepas itu pemain bawah 23 Selangor akan dipanggil menyertai skuad Malaysia bawah 23 sebagai persiapan mengharungi Piala Asia bawah 23 yang berlangsung pada April ini ya. Jadi ternyata Selangor ya tadi yang musim lepas juga melakukan pramusim di luar negara, tepatnya di Thailand. Dan kita tahu efeknya di musim kemarin Selangor berhasil mendapatkan peringkat kedua ataupun naib juara Liga Super Malaysia dan berhak untuk lolos ke kompetisi Asia ya di Liga Juara-juara AFC ya, AFC 1. Jadi kalau yang jadi 3 elitnya, kini yang satunya. Nah, ini menarik ya. Jadi ternyata kalau kita tengok 2 klub yang musim lepas melakukan pramusim di luar negara berada di peringkat 1 dan 2. Nah, ini berarti kalau kita tarik kesimpulan ya secara singkat, nampaknya persiapan di luar negara memang tepat ya. Nah, kita tunggu saja apakah JDT tahun ini akan ada juga atau tidak.